Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Juleika. Di video kali ini, kita akan belajar tentang ciri-ciri dan unsur cerita fiksi. Siapkan dan buka buku kalian ya, tematik kelas 5, tema 8, subtema 3, bahasa Indonesia. Pengertian cerita fiksi adalah karya sastra berisi berbagai cerita rekaan atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Cerita jenis fiksi berdasarkan daya imajinasi sang pengarang. Cerita fiksi sengaja ditulis untuk dinikmati para pembaca. Cerita fiksi ditulis berdasarkan pandangan, tafsiran, pemikiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa yang ada di sekelilingnya. Meski cerita rekaan atau imajinatif, cerita fiksi tetap menyajikan latar belakang dan suasana yang nyata, baik dalam penulisan nama kota, watak, dan tema yang diangkat. Ciri-ciri cerita fiksi sebagai berikut. 1. Sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. 2. Dalam cerita fiksi ada kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. 3. Fiksi umumnya memakai bahasa dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. 4. Cerita fiksi tidak ada sistematika baku di dalamnya. 5. Karya fiksi umumnya menyasar pada emosi dan perasaan dari pembaca, bukan pada logikanya. Dalam menguraikan urutan peristiwa dalam sebuah cerita, akan menemukan kata yang menginformasikan peristiwa, waktu, dan tempat. Cara mudah mengidentifikasi atau menemukan unsur-unsur cerita. Pada saat kalian mendengarkan cerita atau pembacaan cerita, dapatkah kalian memahami unsur-unsurnya? Apa saja unsur-unsur dalam sebuah cerita? Unsur-unsur cerita dapat diidentifikasi melalui dua unsur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Berikut ini unsur intrinsik yang membangun cerita fiksi di mana unsur ini ada di dalam cerita fiksi. 1. Tema, yaitu gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks. 2. Tokoh, yaitu pelaku dalam karya sastra. Karya sastra dari segi peranan dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. 3. Alur atau plot, yaitu cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. 4. Konflik, yaitu kejadian yang tergolong penting, merupakan sebuah unsur yang sangat diperlukan dalam mengembangkan plot. 5. Klimaks, yaitu saat sebuah konflik telah mencapai tingkat intensitas tertinggi dan saat itu merupakan sebuah yang tidak dapat dihindari. 6. Latar, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 7. Amanat, yaitu pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sastra. 8. Sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. 9. Penokohan,
yaitu teknik atau cara-cara menampilkan tokoh. Sedangkan unsur ekstrinsik yang membentuk karya sastra dari luar sastra itu sendiri adalah berikut ini. Keadaan subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, pandangan hidup yang keseluruhan itu akan mempengaruhi karya yang ditulisnya. Psikologi, baik yang berupa psikologi pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial juga akan mempengaruhi karya sastra. Pandangan hidup suatu bangsa, berbagai karya seni yang lain, dan sebagainya. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.